hidupnya saja dia berikan di atas kayu salib, mati bagi kita. Apalagi hanya sekedar kebutuhan kita, makan, minum, pakai, jodoh. Jangan khawatir saudara-saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Khawatir biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman. Dan saudara-saudara, penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran adalah reaksi normal pikiran terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang. Itu normal. Tapi seringkali saudara-saudara, karena kekhawatiran sudah menguasai dia, saudara-saudara, maka janji-janji Tuhan, saudara-saudara, sepertinya janji Tuhan itu tidak nyata, tidak murni, tidak pasti. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Kamu saja yang ragu, kamu saja yang tidak percaya. Makanya Alkitab mengatakan, Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tidak mungkin. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Kalau kamu pun pacar, kamu pun nyong, kamu pun cewek, itu tukang putar balik. Tuhan tidak. Sebentar bilang ketemu di sini jam sekian, tunggu sama mabok. Dia ada jalan dengan laki-laki lain, dia ada jalan dengan cewek lain. Tipu. Itu manusia, ini Tuhan saudara. Apa yang dia janjikan itu ya dan amin. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bilang dia Allah Immanuel. Dia bilang bahwa dia Tuhan sumber pemulihan kita. Dia bilang dia Tuhan kesembuhan kita. Dia bilang dia Tuhan yang akan menyertai perjalanan langkah kita. Dia pasti sertai kita, saudara-saudara. Jangan ragu pada janji-janji Tuhan. Tapi seringkali karena kekhawatiran, saudara-saudara, kita ragu pada janji-janji Tuhan. Padahal Allah sudah bilang, saudara-saudara, dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Janji Tuhan itu janji yang murni, saudara-saudara. Mazmur 12 ayat yang ke-6 mengatakan begini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Tuhan kalau janji apa itu pasti dia tepati. Hanya saja memang kita harus setia pada proses yang Tuhan izinkan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu janji yang murni, bukan janji yang palsu, bukan janji yang bohong. Tidak, ini janji yang murni, janji yang benar. Kalau saudara mengalami kekhawatiran dalam hidupmu, ya, pegang janji-janji Tuhan di dalam Alkitab terlalu banyak, saudara-saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Ya, klaim ayat-ayat itu. Tapi ingat, kalau Anda mau klaim firman Tuhan, pastikan Anda takut Tuhan. Kalau Anda mau klaim janji-janji Tuhan, tapi kalau Anda tidak takut Tuhan, saudara klaim sampai mati pun itu firman tidak terjadi dalam hidup Anda. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, berdoa. Tidak bisa tidak. Doa itu hubungan sama Tuhan. Anda sedang mengalami kematian rohani. Bagaimana mungkin kita ciptaan tidak punya hubungan dengan Sang Pencipta? Kita harus bangun hubungan dengan Sang Pencipta. Dia sumber kekuatan kita. Amin, saudara. Alkitab bilang begini, hidup kita tuh seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada yang biasa masak nasi di sini kok? Atau saudara tidak bisa masak nasi? Masak air, juga air kering, saudara keterlaluan. Masak nasi, saudara-saudara, ya, waktu nasi itu sudah matang, saudara buka tutupan, ya, saudara akan lihat uap, betul? Uap panas. Tapi saudara lihat sampai 1 jam? Tidak, sebentar saja hilang. Itu menggambarkan kita manusia ini terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Itu menunjukkan kita ini manusia lemah, rapuh. Masa sih kita yang lemah, rapuh, tidak bergantung pada Tuhan? Oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Filipi 4 ayat yang ke-6, ya, tadi kan kita lihat di bagian A saja, atau bagian seterusnya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa di situ? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami sekarang. Saudara yang duduk nih, anak-anak muda, mahasiswa, saya tidak tahu Anda sedang alami apa. Tapi ingat, Tuhan tuh ada di sini. Di mana 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, di situ aku ada. Dan saya percaya kita lebih dari 2-3 orang. Tuhan ada di sini. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu beban saudara. Tuhan tahu persoalan saudara. Tuhan tahu pergumulan Anda. Tuhan tahu, saudara. Dan saya percaya
Ya, waktu kita nyatakan semua permohonan kita nyatakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara, Dia Tuhan yang pasti menolong setiap kita. Jangan takut anak-anak muda. Di Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Cara mengatasi kekhawatiran adalah berdoa. Semakin saudara berdoa, semakin saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin saudara diberikan kekuatan untuk melewati persoalan pergumulan yang saudara hadapi. Amin, saudara. Selama saudara masih menumpang di bumi, masih pakai kepala, masalah tidak akan pernah selesai. Dari satu masalah akan menuju kepada masalah yang lain. Masalah akan silih berganti. Makanya saudara, waktu saudara berdoa, saudara bukan meminta Tuhan angkat ini beban masalah. Jangan. Karena yang namanya masalah saudara akan tetap alami, kecuali saudara mati. Doa Anda adalah minta Tuhan kasih Anda kekuatan untuk bisa melewati masalah itu. Itu baru doa yang benar. Bukan Tuhan tolong angkat ini masalah lu Tuhan, terlalu berat Tuhan. Hidup ya begitu sudah. Tapi takaran yang Tuhan berikan bagi kita kan beda-beda. Tidak mungkin sama. Tuhan tahu kekuatan kita, saudara-saudara. Jadi bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang pasti menolong. Dia Tuhan yang pasti menguatkan setiap kita. Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku, kata Paulus. Paulus tahu persis bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak kasih tinggal. Berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan perhatikan kebutuhan-kebutuhan Paulus. Makanya dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara tahu, di ayat ini kuncinya itu ada di mana? Kuncinya itu di kalimat ini, di dalam Dia. Itu kunci untuk saudara kuat di tengah-tengah pergumulan dan perkara. Di dalam Dia. Masalahnya kalau saudara tidak di dalam Dia, itu dia besar Tuhan. Kalau saudara tidak di dalam Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa kuat? Bagaimana mungkin saudara bisa menang atas kekhawatiran saudara? Bagaimana mungkin saudara bisa menang atas kecemasan saudara kalau saudara tidak di dalam Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhanlah Dia kasih saudara kekuatan. Amin. Di luar Tuhan tidak ada. Di luar Tuhan tuh kasih saudara kebahagiaan-kebahagiaan yang bukan sejati. Semu, senang-senang sementara sah. Pulang kembali rumah pusing. Yang kedua, bagaimana untuk kekhawatiran bisa diatasi? Yang pertama berdoa, dan yang kedua jangan menambah kesusahan besok pada hari ini. Saudara, Tuhan tuh sudah atur semua kesusahan kita masing-masing. Tuhan sudah atur. Ini hari ini misalnya 10 kilo beban yang kita pikul tuh 10 kilo ini hari. Kau tuh jam pikir besok pung, bulan depan pung, 1 tahun pung. Itu seberapa kilo saya tanya? Saudara tidak bisa pikul. Dan banyak orang begitu, saudara-saudara. Harusnya 10 kilo beban yang dia pikul, dan dia bisa. Karena Tuhan kalau kasih sesuatu tuh kita bisa pikul. Tapi karena kita khawatir berlebihan sampai pikir yang besok punya, pikir yang lusa punya, pikir yang 1 minggu pun, pikir yang 1 bulan pun, pikir yang 1 tahun pun. Akhirnya saudara tidak bisa pikul karena berat. Jangan menambah kesusahan besok pada hari ini. Hari ini. Saudara lihat baca ini ayat Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini hari pun. Tetap kuat dalam Tuhan. Minta Tuhan kekuatan untuk saudara bisa lalui. Jangan tambah-tambah kekhawatiran yang lain. Yang saudara pikirkan sekarang ini kuliah. Karena aku kuliah selesai. Jangan saudara tambah benikah yang siapa. Nah, pikir dulu saudara pun kuliah nih. Amin. Kuliah belum habis, beta kalau punya anak kayak gendong, lu ini terlalu banyak pikir sesuatu yang nanti baru saudara pikir. Itu saudara kuliah dulu. Dosen saja ada tolak, saudara proposal berapa ratus kali, bukan urus itu, urus yang itu nanti saudara ada dia punya step-step. Amin. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Tuhan pasti tolong kita hari ini, saudara-saudara. Ya. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan, yang paham ayat ini. Orang yang tidak dalam Tuhan, dia tidak bisa pakai ayat ini, karena cenderung waktu masalah itu datang ngomel, khawatir sedikit menguasai, mengomel, ya, bersungut-sungut, kasih salah kawan ini itu, padahal dia sendiri yang salah.
Lagian dia pun khawatir juga belum tentu benar. Belum tentu dia pun kekhawatiran itu terjadi. Tapi karena kekhawatiran yang menguasai bukan damai sejahtera Kristus, ya jadinya segala sesuatu jadi salah. Bertengkar, emosi dan lain sebagainya. Jangan begitu, tenang dulu, mengucap syukur, berdoa, Tuhan pasti tolong saudara. Yang ketiga, yang terakhir semua pemuka langsung tarik nafas, pakai tarik nafas. Amin, amin. Dari tadi sudah ada amin. Pas poin 3 baru amin. Ditaruh itu tanahnya saudara ini tidak fokus, tapi sonde itu di jauh sana. PMK di sini, di kampus lain dong yang mengantuk, di sini dong setia semua. Setiap tikungan ada. Yang ketiga saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak khawatir, atau bagaimana untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran? Saudara harus ingat ini, hidupnya saja dia berikan bagi kita. Maksudnya Yesus saja rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara, menebus dosa-dosa kita. Apalagi hanya sekedar kebutuhan kita, apalagi hanya sekedar masa depan kita yang mungkin saudara sedang pikirkan sekarang. Aduh, bagaimana nih ke depan? Jangan takut. Amin. Jangan takut. Dia pun hidup, saya dia kasih di atas kayu salib, mati bagi saya dan saudara. Apalagi hanya sekedar beban-beban hidup saudara, pasangan hidup, mau nikah dengan siapa, aduh, itu mah kecil. Dia pun hidup, saya dia kasih kok buat saya dan saudara. Kita ini kan yang layak dihukum. Kita ini manusia berdosa yang layaknya dihukum. Tapi dia rela datang ke dalam dunia menjadi hamba. Di dalam Filipi pasal yang kedua, rela mengambil rupa sebagai seorang hamba hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bahkan Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu berdosa, semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang berani berdiri dan berkata saya tidak berdosa. Tidak ada. Semua orang itu berdosa, kecuali ada pengecualian, Yesus. Dia datang sebagai manusia, dia tidak berdosa. Selain dari Yesus, semua berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Untung Yesus. Kalau tidak ada Yesus, hancur kita. Kalau tidak ada Yesus, siapa suka tolong nih? Guna apa kau menyanyi di sini, melayani di sini, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak menyelamatkan kita? Amin, saudara. Saya hanya mau bandingkan di poin yang ketiga. Jangan khawatir, saudara-saudara. Jangan khawatir. Hidupnya saja diberikan di atas kayu salib, mati bagi kita. Apalagi hanya sekedar kebutuhan kita, makan, minum, pakai, jodoh. Jangan khawatir, saudara-saudara. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia Allah yang akan bertindak dan menolong setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai.